datang Pak PJ Bupati di kantor KPU Kabupaten Maroke. Berarti yang wilayah laut saja ya? Karena ada UDAT darat dan UDAT pantai, kita keluarkan juga di tanggal 25, sehingga yang tadi wilayah foto demo ini kan kita harus pakai tinggi di atas, dengan Purnau itu kita bisa realisasi. Mungkin itu sedikit review karena dari teman-teman penyelenggara yang lain, Bawaslu dan disampaikan barusan menggunakan karavan kita angkat dari Betawi, kita bisa angkut sampai dengan 30 kota. Tapi kali ini karavan semua mereka pakai di gunung. Jadi kita hanya dapat helibel yang angkut 4 orang 350 kilo. Jadi kalau kita punya 20 kotak di tinggi, yang lalu udah 20 kotak kita kasih naik 10. Sudah mulai, sudah masuk. Ya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Yang saya hormati Ketua KPU Kabupaten Maroke bersama para komisioner, sekretaris dan jajarannya. Yang saya hormati Pak Sekda dari Polres, Pak Amir, teman-teman dari Bawaslu. Kendali ini ada yang bisa kita kontrol, tidak bisa kita kontrol. Untuk itu maka yang bisa kita kontrol ini kita kontrol sebaik-baiknya. Apa itu? Misalnya armada di laut, di sungai, di darat. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris gambaran waktu, misalnya di tanggal 25 distribusi yang di barat dan di timur, kemudian khusus Wale kita dapat di tanggal 25, Kirihi tanggal 23 ya. Itu kita hitung baik selama ini bisa kita kontrol. Yang saya sampaikan tadi juga seperti yang tidak bisa kita kontrol itu apa? Yang tidak bisa kita kontrol yang seperti tadi dijelaskan. Pihak yang punya uang kalau setahan pesawat kita mau buat apa? Jadi itu yang dihitung baik mau distribusi atau menjemput hasil pasca perolehan, perhitungan perolehan dan penetapan ya. Jadi saya minta dukungan dan kerjasama semuanya saling mendukung KPU hingga KPU tidak berjalan sendiri, dukungan dari Bawaslu, pihak keamanan, TNI Polri dan juga pemerintah daerah supaya tahapan yang satu ini yang tidak kalah susahnya dan pentingnya ini bisa kita lewati sehingga pada saat pelaksanaan di tanggal 27 kita sudah tidak ada kendala masalah logistik. Kendala-kendala yang ada tentunya pasti ada ya. Pekerjaan KPU selama ini tentunya pasti ada dan pasti membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah. Silakan dikomunikasikan. Terima kasih. Kita semua, mari kita semua sama-sama mendoakan kerja-kerja KPU ini supaya pihak penyelenggara bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan selanjutnya penyelenggara, pengawas, peserta, baik itu kandidat dan partai politik dan kita semua masyarakat, media, termasuk pihak Polri yang ada, kita menyambung
pencerahan-pencerahan yang baik kepada masyarakat, sehingga yang diharapkan kita punya pilkada yang sukses dan netral juga akan bisa tercapai. Tadi pagi rapat dan sebelum sudah banyak hal yang dibicarakan terkait situasi dan ini menjadi perhatian kita semua. Nanti secara informal bisa kita komunikasi, kita KPU, sekretaris, masyarakat, pihak di Polri, bisa kita komunikasikan. Mungkin sebentar nanti saya kembali. Pergeseran pasukan saya untuk ke TPS sudah diatur sesuai dengan waktu dan jumlah personel. Jadi seperti yang tadi Bapak sampaikan untuk cepat tertunda tadi di Odate tetap itu tanggal 25. Iya, 25. Karena memang mengingat yang di Otodemo sana itu dia harus sambung dengan kole-kole kecil itu 1 hari penuh baru sampai ke tempatnya. Dan ini lumayan perjalanannya. Kalau di seputaran sini saja itu nanti H-1 baru kita geser. Kami sudah komitmen untuk tetap mengawal kegiatan ini. Kami polisi sudah siap. Apapun yang terjadi kami sudah siap di belakang KPU untuk mensukseskan pemilu. Itu Pak Kapolri sampaikan bahwa kami memang kesiapan kami sudah siap. Apapun yang terjadi, kami ada di belakang dan harus berjalan. Itu komitmen kami. Terima kasih. Mungkin ada sedikit penyampaian khusus untuk kiri ini karena kita punya seat yang naik ke atas, yang pasti saat ini hanya 8 seat. Sedangkan ini teman-teman dari Bawaslu, dari Polres juga ada. Jadi mungkin nanti tadi kami sebelum rapat ini dengan komisioner sempat kami diskusi di atas. Mungkin lewat Bu Korwil sendiri. Silakan. Baik, terima kasih Pak ini. Selamat sore untuk kita semua. Sore. Dan masih pimpinan KPU Kabupaten Warukan masih pada di sini. Terbang, kalaupun bisa jalan atau berenang mungkin kita semua bisa naik rame-rame. Kalau sebelumnya itu kan pemilihannya bukan terlepas dari pemilihan umum. Kalau kepala daerah kan serentak dan kepala daerah ini kepentingan orang lebih banyak di situ dan semua orang itu hanya bukan untuk penyelenggara. Sesuaikan di sana saya bisa bicara, tapi di helikopter itu dia tidak hitung orangnya. Kalau barang kita bawa di atas berat timbangan ditentukan, berarti manusia kan kita juga ikut timbang. Jadi dia sesuaikan dengan berat muatan di bebannya yang helikopter bisa muat. Kalau barang yang kita bawa lebih berarti manusia tinggal. Tapi kalau manusia kita utamakan manusia berarti ada barang yang tinggal. Sedangkan kita naik itu harus bawa beras itu mungkin yang utama karena tentara BGG pun tinggal di atas, bertempur tinggal di kota. Belakangan ini nih di kota distrik Sukoiri sendiri sunyi. Dan di kali ini di saat ini juga itu mau naik ke atas pasti itu harus bawa nama ikut dengan kita untuk pendistribusian di atas, teknis distribusi ke kampung-kampung. Kita berusaha untuk BBM yang kita dapat dari distrik Loko. Adik-adik di atas sedang punya problem.
yang biasa mereka pergi dengan di sana jadi untuk pendistribusian kotak suara ke kampung-kampung. Cuman dari negeri ke atas ini yang berat di situ. Terus saat ini juga mungkin saya sekalian ini cek ke pemerintah daerah untuk pemerintah distrik di atas. Apakah ada pelaksana tugas distrik yang naik ke atas? Karena belakangan ini saya di Bapak Distrik sudah tidak nampak nih. Karena kita di distrik itu kita sarananya kita dibantu dari pemerintah distrik untuk tempat penampungan tempat suara dan itu kita dibantu. Jadi saya cek kesiapan dari pemerintah turun ke bawah ke tingkat distrik. Mungkin begitu saja, nanti kita Bawaslu dengan pihak kepolisian nanti kita bicara kesepakatan hari itu. Demikian waktu saya. Siang ini memang AMA akan layani penerbangan, tapi dia layani di tanggal 26 karena kita juga berniat tanggal 26 kita harus kirim logistik ke atas. Jadi bila dimungkinkan karena kami dari sini juga koordinat dengan PAM dan ada Pospol juga ya. Terus kami ada 2 orang admin karena kita harus bawa Starlink di atas untuk sirekap. Pertama kali kita lakukan sirekap online dari atas, jadi kita lakukan Starlink itu. Terus kita punya 20 kotak suara yang harus kita bagi flight itu dengan 4 box besar, 4 box besar yang isi suara-suara coblos ditambah dengan mungkin bilik suara. Memang di atas di dalam ini bilik suara 8 orang ini apabila dari pihak Bawaslu atau Polres ada yang ikut, kami tidak menutup diri, hanya mungkin bisa dibantu bila dari Bawaslu atau Polres ada penerbangan berikut, tolong di cover untuk kita perlu PPD. Karena kita PPD semua masih ada di sini dengan kita saat ini. Mereka lagi di belakang lagi sekarang ini. Mereka nanti juga bergerak besok sampai sana. Berikut saya juga teruskan seperti yang tadi Pak sampaikan untuk distrik. Mungkin Pak Distrik juga bisa fasilitasi untuk naik di atas. Karena beberapa kejadian yang lalu kita ketemu di bandara nanti Pak Distrik yang gerakan massa ribut dengan kita. Karena penerbangannya punya KPU harus bandisnya naik, ininya naik, ininya kita jadi bentrok di bandara. Padahal ini kita utamakan penerbangannya, ini penerbangan logistik. Kita menghindari karena ini wilayah jadi bukan di Waropen, mungkin komunikasi awal supaya kita punya perjalanan besok ini dari sini ke sana, go flight ini kita bisa utamakan, kita rencanakan. Mungkin itu kami bisa lakukan dengan maksudnya kita tambahkan. Baik, informasi kepala distrik sekarang ini, dia ini sudah dilantik di Kabupaten Puncak sebagai PLT Kepala Dinas Sosial. Ini ya memang kalau wilayah ini kan tidak bisa kita ambil sembarang orang untuk situasi ini, itu saja. Jadi kita ada lagi berpikir untuk mungkin orang mungkin lebih orang internal di sana yang bisa kita tugaskan untuk sementara. Kita akan bawa yang dari sini, takutnya tidak connect lagi dengan masyarakat di sana. Karena memang 2 distrik ini yang harus kita tersedia untuk kepala distriknya ini yang harus kita cari mungkin cara pertimbangan khusus untuk situasi pemilu kada ini. Gitu. Baik, terima kasih. Nanti bisa dengan Pak Bupati kita lapor kita segera tunjuk ASN yang bisa membantu untuk pelaksanaan kelancaran logistik dan pelaksanaan pemilu kada di sana. Baik, terima kasih. Suara Walai, dari Walai dia akan ke kiri. Setelah pleno dilakukan di kiri, kita akan sudah komunikasi dengan Karavan. Kalau di atas 27 itu Karavan mereka sudah bisa naik. Karavannya langsung dia terbang ke Betawi.
jadi langsung hasilnya kita terima di sini. Kalau kita turun lagi ke Nabire, masyarakat berkumpul dan kita mau pulang masa dan kotak suara itu bebannya besar. Langsung kita di sini. Dan skema perjalanan. Kalau sebagian besar daerah di dalam kota mungkin tidak terlalu sulit. Mungkin seperti itu. Sekarang Baik, dua hal yang saya lupa. Yang pertama, Pak Sekda izin terkait dengan atribut Linmas, mungkin kita sudah harus koordinasi jam 8, mungkin atribut sudah ada di sini sehingga pada saat distribusi logistik itu sudah bisa bersamaan. Kemudian yang kedua terkait untuk antisipasi masalah yang nanti terjadi pada saat penguji itu, mungkin ini saran saja kepada pimpinan Bawaslu dan pihak keamanan TNI Polri. Yang pertama untuk Bawaslu pada saat rekan-rekan badan ad hoc melaksanakan pengawasan, baik pengawasan distribusi logistik maupun menghitung hingga rekapitulasi, bisa ambil identitas lengkap terus surat tugas, karena beberapa kali tahapan-tahapan yang lalu ada persoalan terkait itu. Nah, karena ini ada sentimen-sentimen kecil. Ajaran yang kami hormati Bupati Merapen, Sekda, teman-teman juga dari Bawaslu, kemudian Polres dan juga rekan-rekan. Ada satu hal yang kemarin saya dititip dari Kapolda. Ini yang mungkin kita bisa sebagian masyarakat. Kami menyampaikan tentang masyarakat yang menjulang di daerah Wapoga. Kami sampaikan ke masyarakat itu mungkin saudaranya Pak DPR, Pak Tebel, Eling, Pak Eling nama Eling saudaranya Pak DPR. Ugu. Nah, sebelum kan besok mulai kemarin naik ke atas, kami sampaikan mereka supaya dibawa pada saat hari H1 sudah diproses di Wapoga semua. Nah, mereka supaya jemput dan mereka jemput teman-temannya nanti di bulan supaya turun. Ada kisaran 4 titik pada jadi saya sudah monitor ya masyarakat di Wapoga sudah mengantisipasi tentang jatah pelaksanaan pilkada. Jadi ini sempat menyampaikan, tapi upaya mereka sudah tahu. Diharapkan tanggal 27 mereka bisa memilih. Ini informasi yang kami terima dari saudara Dodi sama saudara Eli. Termasuk kami sana kemarin mau naik juga untuk nanti untuk mereka itu daulat. Di sini mungkin satu poin lagi yang kami ingin sampaikan, menanyakan kepada ya KPU khususnya penerbangan diri walai tadi mungkin bisa dipastikan tentang kepastian tebalnya pelaksanaan pendistribusian dan pesawat yang mengangkut itu apakah sudah memungkinkan atau sudah cukup atau mungkin terkendala supaya dikoordinasikan matang jangan sampai pada hari H atau mungkin pas pelaksananya kita terhambat oleh transportasi angkutan udara. Kalau memang sangat urgent ya mungkin ya, salah satunya mungkin telepon ke Panglima TNI atau surat jadi supaya pihak TNI bisa membantu transportasi tersebut. Tapi jangan sampai seperti tahun lalu kemarin itu ada kendala kita dibantu malah mereka kesulitan. Ini bisa disampaikan ke semua pihak supaya pas-pasan bisa lancar. Itu saya kami aja. Pangkos 3 ya, kita sampaikan ke Pangkos 3. Cuma karena berhubungan dengan alutsista, mereka minta nanti ada jawaban mungkin di tanggal 5 itu jawaban dari Pangkos 3. Kami juga merasa tidak dipastikan, kami komunikasi dengan pihak penyedia untuk kita menggunakan yang sudah ada karena ini terkait kesiapan kita nanti kami coba. Silakan. Baik, terima kasih. Suara Walai dari Walai dia akan ke kiri. Setelah pleno dilakukan di kiri, kita akan sudah komunikasi dengan Karavan. Kalau di atas 27 itu Karavan mereka sudah bisa. Karavannya langsung dia terbang ke Kutau. Jadi langsung hasilnya kita terima di sini.
kita turun lagi ke Nabire, masyarakat berkumpul dan kita bawa pulang masa dan kotak suara itu bebannya besar. Langsung kita skema perjalanan. Kalau sebagian besar daerah di dalam kota, mungkin tidak terlalu sulit. Mungkin seperti itu. Baik, dua hal yang saya lupa. Yang pertama, Pak Sekda izin terkait dengan atribut Linmas, mungkin kita sudah harus koordinasi jam 8, mungkin atribut sudah ada di sini sehingga pada saat distribusi logistik itu sudah bisa bersamaan. Kemudian yang kedua terkait untuk antisipasi masalah yang nanti terjadi pada saat pengemudi itu, mungkin ini saran saja kepada pimpinan Bawaslu dan pihak keamanan TNI Polri. Yang pertama untuk Bawaslu pada saat rekan-rekan badan ad hoc melaksanakan pengawasan, baik pengawasan distribusi logistik maupun menghitung hingga rekapitulasi, bisa ambil identitas lengkap terus surat tugas, karena beberapa kali tahapan-tahapan yang lalu ada persoalan terkait itu. Nah, karena ini ada sentimen-sentimen kecil. Ajaran yang kami hormati Bupati dan Sekda, teman-teman juga dari Bawaslu, kemudian Polres dan juga Ramil. Ada satu hal yang kemarin saya dititip dari Kapolda. Ini yang mungkin kita bisa sebagian masyarakat. Kami menyampaikan tentang masyarakat yang menjulang di daerah Wapoga. Kami sampaikan ke masyarakat itu, mungkin saudaranya Pak DPR, Pak Tebe, Eling, Pak Eling namanya lagi saudaranya Pak DPR. Ugu. Nah, beliau kan besok kemarin naik ke atas, kami sampaikan mereka supaya dibawa pada saat hari H1 sudah dimaksud di Wapoga semua. Nah, mereka supaya jemput teman-temannya nanti di bulan supaya turun. Ada kisaran 4 titik pada. Jadi saya sudah monitor, ya masyarakat di Wapoga sudah mengantisipasi tentang jadwal pelaksanaan pilkada. Jadi ini sempat menyampaikan, tapi rupanya mereka sudah tahu. Diharapkan tanggal 27 mereka bisa memilih. Ini informasi yang kami terima dari saudara di Nasabah saudara termasuk kami sana kemarin mau naik juga untuk nanti untuk mereka itu daulat. Di sini mungkin satu poin lagi yang kami ingin sampaikan, menaikkan kepada ya KPU khususnya penerbangan diri walai tadi, mungkin bisa dipastikan tentang kepastian terbangnya, pelaksanaan pendistribusian dan pesawat yang mengangkut itu apakah sudah memungkinkan atau sudah cukup atau mungkin terkendala, supaya dikoordinasikan matang dan sampai pada hari H atau mungkin pas pelaksananya kita terhambat oleh transportasi angkutan udara. Kalau memang sangat urgent ya mungkin ya, salah satunya mungkin telepon Panglima TNI atau surat, jadi supaya pihak TNI bisa membantu transportasi tersebut. Tapi jangan sampai seperti tahun lalu, tahun kemarin itu ada kendala, kita dibantu malah mereka kesulitan. Mungkin bisa disampaikan ke semua pihak supaya pas-pasan bisa lancar. Itu saya kami aja. Korps 3 itu kita sampaikan ke Korps 3, cuma karena berhubungan dengan alutsista, mereka minta nanti ada jawaban mungkin di tanggal 25, itu jawaban dari kami juga merasa tidak dipastikan. Kami komunikasi dengan pihak PJJ untuk kita menggunakan yang sudah ada, karena ini terkait kesiapan kita nanti kami cukup. Silakan Mas. Baik, terima kasih. Tidak ada hal lagi yang mau disampaikan. Selanjutnya kita sampaikan bahwa besok pagi mungkin kita ada pembahasan domestik di ini setelah kita bersama harus kita siapanya distribusi. Besok pagi kita pasang
listrik setelah pasang mungkin langsung diangkut speed selanjutnya saya nah penerbangan yang kami dapat informasi yang pertama itu di jam 10 flight pertama sudah harus terbang ke ini 1 jam 20 baru flight yang kedua lagi. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Hal-hal lain mungkin yang akan berkembang nanti di lapangan terkait honor dan operasional buat BPS. Mungkin kalau ada pertanyaan yang bisa disampaikan bahwa kalau honor bagi BPS seperti biasanya akan kami bayarkan di tanggal 27 setelah pemilihan. Operasional di tanggal 25 juga sudah bisa. Yang lain mungkin sudah kami selesaikan dengan sebelum dilakukan rapat hari ini. Mungkin itu saja beberapa informasi yang dapat kami berikan. Ada hal lain nanti bisa. Diskusi bersama tim KPU Kabupaten Waropen sudah selesai dan Pak Di Gubernur meninggalkan 4 kegiatan. Sore Bapak. Selamat sore.